Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. C. Sejarah penulisan piagam. Seorang peneliti berpendapat bahwa piagam Madinah ini pada awalnya terdiri dari dua dokumen. Kemudian oleh para ahli sejarah kedua dokumen ini digabungkan menjadi satu. Kedua dokumen itu satu dokumen yang berisikan perjanjian Rasulullah SAW dengan masyarakat Yahudi, dua dokumen yang berisikan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Dokumen perjanjian dengan orang-orang Yahudi ditulis sebelum terjadinya perang Badar Kubra. Akan tetapi, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa dokumen itu ditulis setelah terjadinya perang Badar. Kedua pendapat tersebut telah dilengkapi dengan berbagai penjelasan dan alasan yang melatar belakangi pendapat masing-masing. Dan pendapat-pendapat tersebut dapat saya terima. Ada beberapa teks yang menyebutkan bahwa penulisan dokumen perjanjian dengan masyarakat Yahudi dilakukan setelah terbunuhnya Ibnu Ashraf. Maka piagam tersebut dapat dikatakan sebagai pengulangan dan penegasan dari piagam pertama. Sedangkan ayat, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Quran Surah Al-Anfal 56 menunjukkan betapa banyaknya perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir. D. Beberapa pasal piagam Madinah yang termaktub dalam kitab-kitab hadis dan sejarah. Salah seorang peneliti sejarah telah membuat bab tersendiri terkait dengan judul ini. Dan pada awal bahasannya ia menyebutkan beberapa hadis atau kabar yang menceritakan peristiwa penulisan perjanjian piagam Madinah ini. Adapun ringkasan dari semua riwayat yang memuat pasal-pasal piagam Madinah adalah sebagai berikut. 1. Riwayat Ahmad yang isnadnya disahihkan oleh Syekh Syakir dan Syekh Albana, dan riwayat Muslim yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menulis sebuah perjanjian dengan beberapa kelompok dari warganya. Lalu disepakati bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengambil budak dari seorang lelaki muslim tanpa seizin beliau. 2. Abu Daud dan Baihaqi menyebutkan syahdan, setelah kaum muslimin membunuh Ka'ab bin Ashraf, masyarakat Yahudi mendatangi Rasulullah SAW untuk mengadukan pembunuhan tersebut. Maka Rasulullah SAW pun mengajak mereka untuk membuat sebuah perjanjian antara beliau dengan orang-orang Yahudi dan dengan kaum muslimin secara umum. 3. Khitabi meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Ashraf pernah membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak memata-matai ataupun membunuh Rasulullah SAW, namun perjanjian itu terjadi di Mekah. Maka ketika sampai di Madinah, Ka'ab dengan lantang mengumumkan permusuhannya terhadap Rasulullah SAW, maka kaum muslimin pun membunuhnya. 4. Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, kaum mukminin itu darahnya setara. Mereka adalah satu kekuatan di hadapan kekuatan lain. Mereka harus membantu yang lebih lemah dari sesama mereka. Dan seorang mukmin serta orang yang masih terikat perjanjian dengannya tidak boleh dibunuh. Nasai juga meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kaum mukminin itu darahnya setara. Mereka adalah satu kekuatan di hadapan kekuatan lain. Mereka harus membantu yang lebih lemah dari sesama mereka, dan seorang mukmin serta orang yang masih terikat perjanjian dengannya tidak boleh dibunuh.
Sementara itu Ibnu Majah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh dibunuh untuk kepentingan orang kafir, dan di dalam riwayat lain dikatakan, dan tidak boleh dibunuh pula orang yang masih memiliki perjanjian dengannya. Berbagai riwayat tersebut membuktikan kebenaran pernah adanya kesepakatan tertulis yang dibuat Rasulullah SAW untuk kaum Muhajirin dan Ansar. Tiap bait yang terdapat di dalamnya menggambarkan berbagai perkara yang berhubungan dengan diat orang yang terbunuh dan penebusan tawanan bagi orang-orang Muhajirin dan Ansar. Salah seorang pengkaji menyebutkan bahwa sedikitnya ada 8 hadis yang menetapkan adanya piagam dan perjanjian antara kaum Muhajirin, Ansar dan masyarakat Yahudi Madinah. Adapun perincian tentang 8 riwayat tersebut adalah sebagai berikut. 3 pada Al-Musnad susunan Ahmad, 1 riwayat masing-masing ada pada Al-Musannaf susunan Abdul Razak, Sunan Abu Daud susunan Abu Daud, dan Ma'alim As-Sunan susunan Al-Khitabi. 2 riwayat lagi terdapat dalam Sunan Al-Kubra susunan Baihaqi. Seluruh riwayat tersebut memiliki tingkatan sahih atau hasan selain riwayat Abdul Razak karena riwayatnya mursal. Dari kalangan ahli sejarah, beberapa di antara mereka juga telah memaparkan beberapa pasal tertentu dari perjanjian atau piagam tersebut. Di antara mereka adalah At-Tabari menyebutkan adanya perjanjian tentang denda atau diat pembunuhan yang harus mereka bayar. Ibnu Sa'ad pernah menyebutkan adanya perjanjian yang menyatakan kewajiban kaum muslimin untuk menanggung bersama-sama diat atau denda atas tebusan yang harus mereka bayar. Kewajiban kaum muslimin untuk membantu orang muslim yang lemah dalam pembayaran denda tersebut, dan tidak bolehnya seorang muslim membunuh muslim yang lain untuk kepentingan orang kafir, hampir sama dengan keduanya. Abdul Razak As-San'ani dengan isnadnya yang tersambung dengan kepada Zuhri menyebutkan telah terjadinya perjanjian yang menyangkut permasalahan diat orang yang dibunuh, dan isi perjanjian itu dibuat oleh Rasulullah SAW dengan redaksi sebagaimana yang tercantum dalam piagam perjanjian yang dibuat antara masyarakat Quraisy dan Ansar. Di dalam riwayat ini dikatakan, jangan membiarkan orang-orang miskin untuk membayar diat atau tebusan, maka bantulah mereka untuk keperluan membayar tebusan atau denda. Mukrizi mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah menulis sebuah piagam perdamaian dengan masyarakat Yahudi Madinah, Qainuqa, Nadr, dan Quraizah. Ibnu Hazm juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah membuat perjanjian damai dengan bangsa Yahudi. Diyarbakri mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah membuat piagam perdamaian dengan bangsa Yahudi dan mengadakan perjanjian dengan mereka untuk melindungi mereka dan memberi kebebasan mereka dalam beragama dan memiliki harta, dengan syarat tidak ada satupun di antara mereka yang boleh memata-matai tindakan beliau. Pada pasal selanjutnya juga disebutkan bahwa bila ada musuh yang menyerang beliau, maka mereka harus memberikan bantuan dan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Mardawai dalam Kisah Bani Nadir, Rasulullah SAW datang kepada mereka pada waktu pagi dengan satu kelompok tentara. Rasulullah SAW pun mengepung mereka selama 1 hari penuh. Kemudian Rasulullah SAW berangkat pagi-pagi sekali menuju Bani Quraizah dan mengepung mereka. Akhirnya mereka membuat perjanjian bersama Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW pergi meninggalkan mereka menuju Bani Nadir. Rasulullah SAW memerangi mereka sampai akhirnya mereka kalah dan diusir. Hadis ini dengan jelas memberitahukan bagaimana Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan Bani Quraizah. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa perjanjian ini sebagai bagian untuk mempertegas kembali hadis lain yang telah disebutkan sebelumnya. G. Harun juga sudah menyebutkan berbagai riwayat yang menceritakan pasal-pasal dari piagam Madinah tersebut. Adapun dari ayat-ayat Al-Quran tercatat ada 27 ayat yang sesuai dengan pasal-pasal piagam Madinah. Singkat kata, seluruh isi atau pasal dalam piagam Madinah memiliki bukti yang sangat kuat, baik dari sunnah maupun Al-Quran, sehingga kalau bukan karena khawatir terlalu memperpanjang pembahasan, pasti kami akan menyebutkan bukti-bukti tersebut sekalipun hanya dari satu sudut saja. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal bagi pengkaji masalah ini, Saudara Harun. Amin. Adapun isi piagam Madinah yang menjelaskan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin tanpa memberi jizyah, hukumnya telah dihapus oleh ayat berikut ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surah At-Taubah 29.
Penghapusan ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bersama, surah At-Taubah termasuk surat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana telah disampaikan oleh Bukhari. 4. Pelajaran dan hikmah dari Piagam Madinah. 1. Piagam Madinah merupakan undang-undang tertulis yang tertua di dunia. 2. Para ulama tidak pernah menyebutkan adanya salah satu dari pasal-pasal Piagam Madinah itu telah dihapus, selain pasal yang berkaitan dengan perjanjian damai Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi atau non-Muslim tanpa membayar jizyah. Pasal ini telah dihapus oleh ayat jizyah, yaitu ayat 29 dari surah At-Taubah tadi. 3. Sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan yang terjalin antara Rasulullah SAW dengan bangsa Yahudi dan diabadikan dalam Piagam Madinah sesuai dengan hukum yang terdapat dalam ayat, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. 4. Piagam Madinah telah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia. 5. Di dalam Piagam Madinah terdapat undang-undang dasar berbangsa dan bernegara, di antaranya A. Pengelompokan satu umat atas dasar akidah dan agama yang meliputi seluruh umat muslim dimanapun berada. B. Pengelompokan suatu kelompok masyarakat berdasarkan kewarganegaraan yang juga meliputi semua masyarakat non-muslim yang ada dalam sebuah negara. C. Persamaan derajat dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan. D. Larangan melindungi para penjahat. E. Larangan bagi orang-orang Yahudi untuk keluar dari wilayah Islam kecuali atas izin Rasulullah SAW. F. Larangan berbuat zalim dan merusak harta, kehormatan, dan jiwa orang lain. G. Larangan mengadakan perjanjian damai dengan musuh secara individu. H. Larangan memberikan pertolongan kepada orang-orang Quraisy, yakni memberikan pertolongan kepada musuh. I. Tegas terhadap pembunuh, yaitu untuk menjunjung tinggi kehidupan. J. Kewajiban berperan serta menyumbangkan dana untuk membela tanah air dan bangsa. K. Tawanan boleh dibebaskan dengan tebusan. L. Membantu pembayaran hutang orang-orang yang berhutang. M. Melestarikan nilai-nilai tradisi yang baik. N. Hak kebebasan dalam menentukan akidah dan agama. O. Hak-hak dalam bertetangga. P. Tingginya nilai jiwa seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena orang kafir. Q. Penghormatan terhadap kota Madinah. R. Tidak diperbolehkan memberikan hak-hak perlindungan kepada orang lain di dalam kota Madinah kecuali dengan izin keluarganya. G. Segala perselisihan. S. Segala perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal Piagam Madinah akan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Masih banyak sekali prinsip-prinsip dasar perundang-undangan yang dapat disarikan dari naskah piagam tersebut dan perlu digarisbawahi. Beberapa pasal Piagam Madinah tersebut pada umumnya juga memuat hukum-hukum syariat agama. Adapun pasal-pasal yang tidak dikhususkan untuk kaum muslimin, maka prinsip-prinsipnya banyak kita temukan dalam berbagai perundang-undangan hingga undang-undang dasar di berbagai negara. Demikianlah Rasulullah SAW sudah bersikap sangat toleran kepada bangsa Yahudi. Namun mereka ternyata masih tetap saja melakukan berbagai kelicikan untuk memperdaya kaum muslimin. Mereka melakukan hal itu dengan berbagai cara dan upaya sebagaimana telah direkam oleh para ahli sejarah. Sejarah mencatat bahwa mereka tak pernah lelah melakukan penentangan dan penghambatan demi menjegal jalannya dakwah Islam. Maka dari itu tak mengherankan bila Al-Quran pun ikut mengabadikan sikap mereka ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin dimanapun dan kapanpun berada, yakni bahwa orang-orang Yahudi tak akan pernah berhenti memusuhi Islam. Di antara tokoh-tokoh yang secara terang-terang memperlihatkan permusuhan mereka terhadap Islam adalah Rafi' bin Huraimalah, Salam bin Maskum, Nu'man bin Aufa, Mahmud bin Dahiyah, Wiyasi bin Qais, Malik bin Saif, Jabal bin Abi Kusair, Samuel, Nu'man Ahana, Bahra bin Amir, Wisasi bin Adi, Rafi' bin Harithah, Nuham bin Zaid, Karadam bin Ka'ab, dan yang lainnya. Situasi Madinah di awal hijrah. Penyebutan kota Yastrib dengan Thaibah, Tabah, dan Madinah. Dalam Piagam Madinah selalu disebut dengan Yastrib. Akan tetapi pada masa selanjutnya Rasulullah SAW justru jarang menggunakan nama ini dan lebih sering menyebutnya dengan Tibah, Tabah, dan Madinah. Muslim menuturkan Jabir radhiyallahu an menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kota itu Madinah adalah Thaibah, dan sesungguhnya ia bisa menghilangkan berbagai kejahatan sebagaimana api menghilangkan karat di perak. Tayalisi menuturkan Muslim menceritakan sebelumnya orang-orang telah menamakan Madinah dengan Yastrib
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama tersebut dengan Taibah. Ibnu Hajar berkata, diriwayatkan dari Abu Sa'al bin Malik dari Ka'ab, ia berkata, kami menemukan dalam kitab Allah yang diturunkan kepada Musa alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menamakan Madinah dengan sebutan wahai Taibah, wahai Taibah, wahai Taibah, wahai Tabah. Ahmad menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menamakan Madinah dengan Yathrib, hendaknya ia memohon ampun kepada Allah. Kota itu adalah Tabah, kota itu adalah Tabah. Sementara itu Suyuti menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menyebutnya Yathrib karena kota tersebut